Hai learner, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Yap, setelah sebelumnya kita mempelajari sebuah definisi dari eksponen yaitu jika A suatu bilangan real dan N suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A terus sebanyak N. Lalu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika N itu suatu bilangan rasional? Bilangan rasional itu berbentuk X per Y, di mana X dan Y adalah suatu bilangan bulat dan Y tidak sama dengan nol. Yap, kurang lebih dia akan berbentuk A pangkat X per Y. Ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Benar sekali. Jawabannya adalah bentuk akar. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya. Lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Wah, learner, ini adalah hari keberuntungan kalian. Karena kalian berkesempatan untuk mendapatkan voucher 90 menit belajar online matematika bersama NN Learn Education. Mau tahu bagaimana cara mendapatkannya? Yap, kalian tinggal ke Instagram NN Learn. Di situ ada syarat dan ketentuan yang harus kalian lakukan. Semoga kalian berhasil ya. Semangat, karena terdapat 2 voucher untuk kalian. Yuk langsung ke materinya. Di sini kita akan membahas bentuk umum, sifat-sifat, dan contoh soal bentuk akar. Seperti yang sudah kita ketahui, bentuk umum dari akar bisa kita dapat dari perpangkatan, di mana A pangkat bilangan rasional, yaitu M per N. Sehingga bentuknya akan menjadi A pangkat M per N menjadi A pangkat M akar pangkat N. Mudah bukan learner? Selanjutnya, jika perpangkatan pada akar tidak ditulis, maka akan bernilai akar pangkat 2. Yap, seperti ini. Jika tidak ditulis, dia akan bernilai akar pangkat 2. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat. Yap, seperti yang kita tahu, ternyata sifat-sifat dari akar juga banyak ya learner. Oke lah kalau begitu, kita akan bedah satu persatu. Sifat yang pertama, jika ada akar pangkat N dari A pangkat N, yap, sesuai dengan bentuk umumnya, maka bentuknya akan jadi A pangkat N per N atau A pangkat 1. Yap, seperti pada contoh, jika kita punya 5 pangkat 3, akar pangkat 3, atau kita biasa menyebutnya dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3, yap, akan jadi 5 pangkat 3 per 3, yaitu 5. Sifat yang berikutnya, jika kita punya perkalian dari akar, di mana ada akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, dengan pangkat akar yang sama, maka tinggal kita kali saja basisnya. Yap, seperti pada contoh, akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 dari 11. Karena pangkat akarnya sama, maka tinggal kita kali 5 kali 11. Yap, menjadi akar pangkat 3 dari 55. Selanjutnya, jika kita memiliki pembagian dari akar, yap, kira-kira hampir sama ya. Tinggal kita bagi saja dengan syarat akar pangkatnya sama. Seperti pada contoh, akar pangkat 3 dari 5 dibagi akar pangkat 3 dari 11. Yap, akan menjadi akar pangkat 3 dari 5 per 11. Sifat yang keempat, jika kita memiliki akar pangkat N, A dikali B pangkat N, kita tahu hanya B yang memiliki pangkat N. Sehingga hanya B yang bisa keluar dari akar. Yap, maka akan menjadi B dikali
akar pangkat N dari A. Seperti pada contoh, akar pangkat 3 dari 11 dikali 5 pangkat 3, maka akan menjadi 5 dikali akar pangkat 3 dari 11. Selanjutnya, jika kita punya B, akar pangkat N dari A ditambah C, akar pangkat N dari A, ya bisa kita lihat di sini, mereka sama-sama punya perkalian dengan akar pangkat N dari A. Maka jika dijumlah, yap, tinggal kita jumlah saja B dan C-nya. Seperti pada contoh, 5 akar pangkat 3 dari 6 ditambah 11 akar pangkat 3 dari 6 sama-sama akar pangkat 3 dari 6. Yap, tinggal kita jumlah saja 5 dan 11-nya. Maka akan menjadi 16 akar pangkat 3 dari 6. Sifat yang terakhir, jika kita punya 1 per akar A, maka sama dengan 1 per A akar A. Seperti pada contoh, 1 per akar 5 sama dengan 1 per 5 akar 5. Sifat ini seperti menunjukkan pada kita bahwa bentuk akar tidak boleh sebagai penyebut, sehingga kita harus melakukan sebuah sistem yang bernama merasionalkan bentuk akar. Ada yang tahu? Ayo, di antara learner kalian, kalau kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana sih cara merasionalkan bentuk akar? Yap, tergantung bentuk dari bilangannya. Jika kita memiliki bentuk B per akar A, maka cara merasionalkannya adalah tinggal kita kali dengan akar A per akar A. Yap, kita tahu akar A per akar A itu sama dengan 1, sehingga kita tahu kalau B per akar A dikali 1, ya pasti akan bilangan itu sendiri kan? Namun karena di sini kita merasionalkan, maka bentuknya akan berubah menjadi B per A akar A. Yap, kita tahu akar A dikali akar A adalah A. Selanjutnya, jika kita memiliki bentuk B per C plus akar A, karena penyebutnya adalah C plus akar A, maka kita harus mengali dengan sekawannya, yaitu C min akar A. Begitu juga jika penyebutnya C min akar A, maka sekawannya adalah C plus akar A ya. Maka kita dapat bentuknya akan menjadi B kali C min B akar A per C kuadrat min A. Yap, kita tahu penyebutnya berbentuk A plus B, A min B. Maka akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ingat sifat aljabar ya, learner. Dan yang terakhir, kalau kita punya bentuk B per akar C plus akar A. Ya, hampir sama ya kira-kira dengan yang sebelumnya. Tinggal kita kali sekawannya. Dan kita dapat bentuk rasionalnya. Oke, mudah bukan learner? It's time to quiz. Yap, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu kan learner? Yuk, coba kita jawab. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ayo, ada yang bisa jawab? Saya beri 10 detik ya, seperti biasa. Jika kalian ingin waktu tambahan, tinggal kalian pause saja. 10 detik dimulai. Ayo, gimana? Ada yang tahu jawabannya? Apa malah pusing? Hehehe. Yuk kita bahas sama-sama. Oke learner, ayo kita jawab sama-sama. Pertama, kita memiliki 2 per 4 min akar 15. Dikali dengan 1 per akar 5 plus akar 3 dalam kurung dikuadratkan. Oke? Untuk penjawabnya, kita bagi dua bagian ya, bagian kiri dan bagian kanan seperti biasa. Yap, yang bagian kiri tinggal kita rasionalkan dengan cara mengali dengan sekawannya, yaitu 4 plus akar 15. Oke, kita tahu 2 dikali 4, 8, 2 dikali akar 15, 2 akar 15. Begitu juga untuk yang bawahnya, 4
kuadrat min akar 15 kuadrat. Ayo, masih ingat? Jika merasionalkan, yap, hasilnya seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita tahu 4 kuadrat itu 16 dikurang akar 15 kuadrat itu adalah 15. Sehingga 16 dikurang 15 adalah 1. Jadi kita punya 8 plus 2 akar 15 untuk yang sebelah kiri. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, yap, jangan kita rasionalkan ya, karena di sini ada kuadratnya. Yuk, kita pecahkan dulu yang kuadratnya nih. Kita tahu hasilnya akan menjadi akar 5 kuadrat plus 2 akar 15 plus akar 3 kuadrat. Dari situ kita punya 5. Oke, benar, akar 5 kuadrat itu 5 plus 2 akar 15 plus 3. Betul? Akar 3 kuadrat itu 3. Oke. Dari sini kita bisa lihat 5 dan 3 bisa kita jumlah tuh. Maka akan menjadi 1 per 8 plus 2 akar 15. Wah, kebetulan sekali bukan? 8 plus 2 akar 15. Yap, tinggal kita coret saja. Maka hasilnya adalah benar sekali. 1. Ayo, di antara kalian, ada yang benar jawabannya? Atau malah berantakan? Haha, tidak masalah learner. Coba terus, semangat. Wah, hari ini kita sudah belajar banyak tentang bentuk akar ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah mengklik video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung dengan NN Learn Education, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian mensubscribe channel ini, agar kami tetap semangat dalam membuat materi untuk kalian. Subscribe ya! Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Matematika itu simple.